Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, insya Allah kajian pada pertemuan hari ini adalah kajian pertemuan ke-28. Nah, qadarullah karena malam ini Ana ada keperluan, jadi Antuna hanya bisa simak melalui rekaman YouTube ya. Ya, afwan dan jazakumullah khairan atas perhatian semuanya. Jadi Antuna hari ini hanya bisa menyimak kajian pada hari ini pada rekaman YouTube. Taib, di pertemuan ke-28 ini kita akan membahas mengenai torful lisan. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai torful lisan, huruf ro dan huruf nun. Ada yang masih ingat apa itu torful lisan? Coba kita lihat lagi materi sebelumnya. Oke, torful lisan itu adalah bagian lidah yang berada di depan. Taib, afan, belum di-share ya. Taib. Nah, ini. Torful lisan itu adalah bagian lidah yang berada di depan, ya, dekat bagian bibir atau disebut juga ujung lidah. Ya, jadi torful lisan itu adalah ujung lidah dan torful lisan ini adalah makharijul huruf al-lisan atau lidah yang hurufnya itu paling banyak ya, ada 11 huruf, yaitu ada huruf nun dan ro, huruf po, dal dan ta, huruf sod, sin dan zai, kemudian huruf vo, zal dan ta. Jadi nanti kita akan bahasa itu per kelompok ya. Karena kemarin kita sudah bahas huruf nun dan ro ya, kelompok huruf nun dan ro, dua huruf itu. Untuk hari ini kita akan bahas kelompok yang kedua, yaitu huruf po, dal, dan ta. Ya, untuk pertemuan selanjutnya lagi kita akan bahas kelompok yang ketiga, huruf sod, sin, dan zai. Kemudian selanjutnya lagi insya Allah kita akan bahas kelompok yang terakhir, yaitu huruf po, zal, dan ta. Nah, jadi kita akan bahas per kelompok. Untuk hari ini kita akan fokus ke huruf po, dal, dan ta. Baik, kita balik lagi ke materi sebelumnya, ya, materi hari ini. Baik, nah kita akan masuk ke torful lisan, kelompok yang kedua, yaitu ada huruf po, dal, dan ta. Ya, jadi tadi torful lisan itu apa? Torful lisan itu adalah ujung lidah. Di sini kita akan bahas huruf po, dal, dan ta. Makrojnya ada di mana? Huruf po, dal, dan ta. Nah, huruf po, dal, dan ta ini mereka satu makroj ya, atau satu tempat keluar ya. Tiga huruf ini dia punya satu tempat keluar aja, yaitu punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas ya. Atau maksudnya punggung ujung lidah itu menempel pada pangkal ya, pangkalnya dua gigi seri atas. Maksudnya gimana? Ya, biar Antuna tergambarkan, sekarang kita lihat nih gambar lidah dan gambar giginya. Ya, karena tadi kalau kita lihat dari pengertiannya, ingat-ingat ya, di sini itu ada apa namanya? Ada dua anggota yang akan kita pakai, yaitu ada lidah ya, dan ada gigi. Ya, tapi di sini kalaupun gusinya ikut dipakai juga nggak apa-apa. Oke, biar tergambar, kita akan bahas dari gambar yang ada di sini. Tadi punggung ujung lidah.
Maksud punggung ujung lidah itu apa? Maksud punggung ujung lidah itu, Mama. Ya, ya pakai aja. Ya, maafan ya. Ya, maksudnya punggung ujung lidah itu adalah, kalau kita lihat di sini, itu dari ujung tepi lidah, yaitu di sini, sampai pada akhir ujung lidah, yaitu di sini. Nah, jadi maksudnya punggung ujung lidah itu semuanya segini nih. Punggung ujung lidah itu segini nih. Yang anak warnai dengan warna merah. Ya, ini punggung ujung lidah. Jadi kenapa dinamakan uh, makroca itu punggung ujung lidah? Ya karena yang kita pakai itu lidah bagian atasnya aja, ya, bukan bagian yang sini yang ujungnya aja atau bagian yang bawah lidahnya itu bukan. Tapi bagian atas lidahnya yaitu punggung lidahnya ini, ya. Dari ujung tepi lidah ini sampai pada akhir ujung lidah. Ya ini yang nempel kemana kok tadi gusinya? Nah, Afan, kemana tadi giginya? Ke dua gigi seri atas. Mana dua gigi seri atas? Ya ini, athanaya yang A. Ya ini, dua gigi seri. Ini anggap aja gigi yang atas ya, di gambar ini. Nah, tadi kan nempelnya ke mana? Dua gigi seri atas, bagian yang pangkal ya. Pangkal dua gigi seri atas. Berarti nempelnya ke sini nih. Nempelnya ke pangkal dua gigi seri atas. Pangkal tuh berarti dia di gigi seri atasnya, ya gigi seri yang paling atasnya. Nah, nempelnya ke pangkal dua gigi seri atas berarti di sini. Atau kalau apa namanya sedikit nempel ke gusi juga nggak apa-apa, ya. Intinya bukan nempel di bagian giginya yang ini, ya, atau di ujung giginya yang ini. Jadi kelihatannya lidahnya itu digigit, bukan ya? Salah ya. Yang betul itu Antuna boleh nempel ke pangkal giginya, ya, pangkal giginya, ataupun nempel ke gusi, ya, gusinya yang berdekatan dengan dua gigi seri atas, ya. Atau Antuna nempelnya ke dua-duanya ya, antara pangkal dua gigi seri atas dan gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Ya, jadi nempelnya bukan ke bagian giginya, bukan ke apa namanya ujung giginya juga. Kalau Antuna nempel ke ujung giginya, itu nanti malah seperti digigit, ya. Lidahnya itu seperti digigit. Ya, huruf ta lidahnya digigit, huruf to lidahnya digigit, huruf dal lidahnya digigit, itu salah semua. Ya, itu kalau Antuna nempelnya ke ujung dua gigi seri, ujung dua gigi seri itu di sini. Nah, ini salah ya, bukan di sini, tapi di pangkalnya, pangkal dua gigi seri atas ya. Pangkal itu yang dekat sama gusi. Ya, pangkal dua gigi seri atas atau Antuna nempel ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Ya, paham insya Allah sampai sini ya. Insya Allah mudah. Nah, nanti kalau Antuna masih ada yang belum difahami, Antuna bisa bertanya di grup kajian ya. Langsung tanyain aja apa yang Antuna belum pahami. Ya, tanyain aja malam ini atau sekarang, nggak apa-apa. Insya Allah anak akan jawab di waktu luang. Taib, kita lanjut. Ya, jadi tadi gimana? Makroj ya, huruf po, dal, dan ta itu seperti apa? Makroj ya, huruf po, dal, dan ta itu adalah punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Ya, atau maksudnya punggung ujung lidah itu nempelnya ke pangkal dua gigi seri atas ya. Seperti yang sudah dibahas tadi, punggung ujung lidah itu dari bagian ujung tepi lidah sampai akhir ujung lidah ya kalau di gambar ini.
Jadi apa namanya yang nempel itu lidahnya banyak, tapi di bagian yang ujungnya aja, ya. Bukan hanya ujung lidahnya aja, tapi bukan hanya akhir ujung lidahnya aja, tapi dari ujung tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah. Nah, jadi keseluruhan ujung lidahnya lumayan banyak yang nempel. Nempelnya kemana? Nempelnya ke athanaya ya atau gigi seri yang A, yaitu dua gigi seri yang tengah ini. Nempelnya ke pangkal dua gigi seri atas ya. Jadi giginya itu yang kita pakai adalah gigi yang bagian atas. Nah, itu nempelnya ke pangkalnya atau ke gigi yang berdekatan dengan gusinya. Ya, ke pangkal dua gigi seri atas atau antuna nempelnya ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Ya, kalau bisa sih nempel ke dua-duanya ya, nempel ke pangkal dua gigi seri atasnya dan nempel ke gusinya juga. Ya biasanya sudah otomatis pasti nempel ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atasnya juga. Baik, kita lihat nih gambarnya sekarang. Nah, huruf to. Nah, apalagi untuk huruf to nih ya. Untuk huruf to itu dia apa namanya? Lidahnya itu di sini sudah terlihat ya. Dia bukan hanya nempel ke pangkal dua gigi serinya, tapi dia nempel ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas juga. Ya, karena huruf to itu membutuhkan apa namanya lidah yang lebih banyak untuk ditempelkan ke langit-langit. Ya, ditempelkan ke pangkal dua gigi seri atas atau ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, dia nempel ke dua-duanya. Ke pangkal ke pangkal gigi dua gigi seri atas dan ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas juga. Ya. Kemudian untuk huruf to itu dia termasuk huruf isti'la. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas di sifat huruf. Ya, jadi huruf to itu dia punya sifat isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu adalah huruf tafkhim atau huruf tebal. Ya, jadi huruf yang hukumnya itu dia dibaca tebal. Nah, bedanya huruf isti'la dan istifal itu apa? Nah, kalau huruf dal dan ta di sini kan dituliskan dia adalah huruf istifal, ya, atau huruf yang hukumnya itu dia tarqiq atau tipis. Bedanya huruf isti'la dan istifal itu apa? Nah, kalau huruf isti'la atau huruf tebal, itu dia sudah pasti pangkal lidahnya dinaikkan. Ya, ini. Pangkal lidahnya pasti dinaikkan. Nah, ini yang dinamakan dengan huruf isti'la. Jadi di sini huruf po karena dia adalah huruf isti'la atau huruf tafkhim atau huruf tebal, dia pangkal lidahnya dinaikkan. Nah, kemudian kalau kita lihat huruf dal nih, huruf dal dan huruf ta. Huruf dal dan huruf ta kita lihat dulu ujung lidahnya. Nah, ini juga sama ya, dia nempelnya antara ke eh, pangkal dua gigi seri atas dan ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Ya, dia nempelnya ke dua itu. Pangkal dua gigi seri atas dan gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Ya, sama ya seperti huruf po, nempelnya ke pangkal, ujung lidahnya itu nempelnya ke pangkal dua gigi seri atas dan gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Nah, untuk huruf dal dan huruf ta, itu dia pangkal lidahnya diturunkan. Ya, di sini pangkal lidahnya agak dinaikkan, ya, diturunkan. Kenapa? Karena dia adalah huruf istifal, ya, atau huruf terqiq, atau tipis, ya, dia hukumnya tipis. Jadi pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Jadi huruf po, dal, dan ta, itu ketiga huruf itu makhrajnya sama, ya, sama-sama di ujung lidah ini, nempelnya ke pangkal dua gigi seri atas, atau atau nempel juga ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Nah, perbedaannya itu adalah huruf to karena dia huruf isti'la atau huruf tafkhim atau huruf yang hukumnya tebal,
Untuk huruf to aja nih, dia pangkal lidahnya diangkat. Ya, jadi walaupun mereka satu makhraj, tapi untuk huruf to dia ada perbedaan, yaitu pangkal lidahnya dinaikkan atau diangkat. Nah, kalau untuk huruf dal dan ta, dia tidak dinaikkan, pangkal lidahnya diturunkan. Ya, seperti itu perbedaannya untuk huruf to, dal, dan ta. Baik, sampai sini sudah paham insya Allah ya. Mudah insya Allah. Karena ketiga ini hurufnya satu makhraj, bedanya hanya pangkal lidahnya aja. Kalau huruf fa dinaikkan, kalau huruf dal dan ta diturunkan. Nanti kalau ada yang masih belum difahami, boleh ditanyakan di grup ya. Sekarang kita akan masuk ke latihan membaca. Baik, kita akan membaca huruf ta-nya dulu nih. Sebentar ya. Baik, huruf ta. Ta, ti, tu, a, ya, antum nah ikuti ya. Kita ulangi lagi. Huruf to, to, ti, tu, to. Ingat ya, ujung lidah ini ya yang nempel itu dari ujung tepi lidah ya sampai pada akhir ujung lidah ya. Dari ujung tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah. Jadi yang nempel itu banyak, nempelnya ke gusi apa nempelnya ke pangkal dua gigi seri atas ya atau gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas ya atau nempelnya kedua-duanya ke pangkal dua gigi seri atas dan gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas. Kemudian jangan lupa pangkal lidahnya dinaikkan ya biar huruf to itu dibacanya tebal. To, ti, tu, to. To, ti, tu, to. Ya, jadi lidahnya ini jangan sampai keluar ya, jangan sampai kegigit. Kalau dia lidahnya kegigit berarti nempelnya justru bukan ke pangkal lidahnya, malah ke ujung lidahnya. Ya, jadi jangan sampai keluar. To, ti, tu, to. Ya, to. Jangan lupa di sini huruf to itu qalqalah. Jadi mantul. Dan dia mantulnya itu tebal ya. Kalau mantulnya tebal itu ke huruf O ya karena dia huruf isti'la huruf tebal jadi mantulnya juga ikut tebal. Ya, mantulnya ke huruf O. Alto, alto gitu. To, ti, tu, alto. Sama kakak, sama kakak. Baik, kemudian yang kedua ada huruf dal. Sama ya, masih satu makhraj sama huruf to tadi, tapi bedanya pangkal lidahnya diturunkan ya. Da, di, du, ad. Nah, di sini huruf dal juga sama, dia ada sifat qalqalah ya, atau ada hukum qalqalahnya ketika sukun. Jadi dipantulkan, tapi bedanya di sini dipantulkannya tipis. Ya kalau tipis berarti dia ke e, ade gitu, ke e, ade. Dadi, du, ade. Nah kemudian, nah, untuk huruf dal ini insya Allah mudah ya. Karena ketika kita ngomong huruf D di bahasa Indonesia juga satu makhraj ya sama huruf dal ini. Sama-sama ujung lidahnya ini nempel ke gusi yang berdekatan dengan dua gigi seri atas atau pangkal dua gigi seri atas. Nah, untuk huruf ta juga sama makhrajnya, satu makhraj sama huruf dal, ya. Tapi bedanya kalau huruf ta itu dia mengeluarkan hamas, ya, atau punya sifat hamas, afan. Untuk huruf ta itu dia punya sifat hamas, jadi dia mengeluarkan angin, ya, ta, ta. Tapi jangan terlalu berlebihan juga keluar anginnya, ya, bukan ta, ta gitu, bukan. Ya, tapi ta, ta. Ya, dia keluar anginnya itu natural. Ya, jadi jangan sampai dibuat-buat ca, ca, ca. Ya, itu eh, nanti terdengarnya justru seperti huruf C. Ya, itu suara anginnya berlebihan keluarnya. Yang betul tak, tak. Jadi keluar anginnya itu natural. Ta,
Ya, jangan dibuat-buat ca gitu salah. Yang betul ta, ta ya, keluar anginnya natural aja. Ya, kalau kita ngomong ta itu udah otomatis keluar anginnya gitu. Ta, ta, ta ya. Ta, ti, tu, at, at, at. Nah, jadi jangan h itu salah. Ya, itu seperti huruf C justru ya. H itu salah. Yang betul at, tati, tu, at, tati, tu, at. Tapi kita ulangi lagi ya dari huruf po. Antuna ikuti. Ingat tadi huruf po, pangkal lidahnya dinaikkan. Po, ti, tu, at. Baik, kita ulang sekali lagi untuk huruf po. Po, ti, tu, at. Sekarang kita masuk ke huruf dal. Ya, ingat kalau huruf dal pangkal lidahnya diturunkan dan dia mantulnya tipis. Jadi ke e atau ke e bukan ke o. Kalau tadi huruf po itu pangkal lidah apa nih? Kalau kolahnya tebal ya atau mantulnya tebal jadinya alpo, alpo. Tapi kalau huruf dal ad ya karena tipis. Tapi kita baca huruf dal, antum ikuti ya. Da, di, du, ad. Nah, untuk huruf dal ini juga gak boleh keluar angin ya, karena masih banyak yang membaca huruf dal itu keluar angin. Ya, huruf to juga sama sebetulnya, tidak boleh keluar angin. Huruf dal juga, tapi huruf dal itu biasanya yang lebih banyak orang mengeluarkan angin di huruf dal. Coba Antuna sambil tangannya di depan mulut, ya, sambil baca huruf dal. Da, di, du, ad. Ya, jangan sampai keluar angin. Sekarang Antuna yang baca. Tapi kita ulang lagi huruf dalnya. Da, di, du, ad. Taib. Sekarang kita lanjut ke huruf ta. Huruf ta, ingat ya, keluar hames ya atau keluar angin. Dan dia tidak boleh berlebihan keluar anginnya ya, natural aja keluar anginnya. Dan pangkal lidahnya juga diturunkan, tidak boleh dinaikkan. Ya, sambil antuna tangannya di depan mulut, harus keluar angin ya. Ta, ti, tu, at. Ya, jangan berlebihan, bukan ta, ti, tu, at. Itu salah. Yang betul, ta, ti, tu, at. Ya, jadi natural aja. Ta, ti, tu, at. Sekarang antuna. Baik, sekali lagi ya. Ta, ti, tu, at. Oke, kemudian huruf ta juga nggak boleh kolkolah ya, nggak boleh dipantulkan karena huruf ta itu bukan huruf kolkolah, jadi nggak boleh dipantulkan. At, at, ya bukan at itu salah. Ya jangan sampai ada nya. At itu salah. Ya, yang betul at. Jadi dia anginnya yang dikeluarin, bukan nya. Ya, bukan ada vokal nya, tapi anginnya aja yang dikeluarin. At, at, gitu. At, at. Ya, anginnya itu keluarnya juga natural. Baik, sekarang kita akan latihan yang bawah ini. Baik, kita ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Sekarang kita mulai dari huruf po yang sukun dulu aja ya. Mutmainnah. Sekarang Antunna. Kita ulang lagi. Mutmainnah. Afwan sekali lagi. Mutmainnah. Baik, sekarang kita lanjut ke yang dhammah. Yatufun. Baik, kita ulang lagi. Yatufun. Baik, kita lanjut ke yang kasroh. Tina. Ya, ini kita baca mad iwad aja ya. Atau fathataina ini jadi fathah ya karena dia waqaf. Jadi kita baca nunnya ini panjang 2 harokat. Ya, namanya mad iwad. Tina. Baik, kita ulang lagi. Tina. Baik, sekarang selanjutnya. Minasyaitani. Baik, sekarang kita akan baca wakaf di huruf non akhirnya ini. Jadi huruf ta-nya ini jadi mad arid ya, dibaca 4 atau 6 harokat. Minasyaitan. Baik, sekarang kita lanjut ke huruf dal. Faradadnah. Maafan, kita baca aja huruf H-nya. Ya, jadi nggak kita wakaf. Faradadnahu. Baik, kita baca lagi. Faradadnahu. Baik, selanjutnya yang dhammah. Abidun. Baik, kita baca lagi. Abidun. Nah, ingat ya, untuk huruf ain dia nggak boleh masuk khasyum atau masuk ke rongga hidung. Jadi nggak boleh dengung huruf ainnya. Jadi pas baca ain itu dia nggak bindeng di hidungnya. Jadi bukan gitu salah. Tapi ya pasti kan kalau bindeng kedengeran ya suaranya nah itu yang masuk ke hidung. Yang betul nggak masuk ke hidung. Jadi di sini yang masuk ke hidung hanya huruf nunnya aja, ya, karena dia huruf dengung, huruf gunnah. Sisanya nggak boleh masuk ke hidung. Abidun, gitu. Jadi pas ditutup hidungnya, itu nggak ada suara bindeng sama sekali. Abidun. Baik, sekarang Tuna, kita ulang sekali lagi ya. Abidun. Baik, kita lanjut yang kasroh. Qadir. Di sini huruf ro-nya tipis ya. Sekarang Tuna, kita ulang lagi. Qadir. Baik, sekarang
kita masuk ke yang fathah, ini juga sama huruf ain, ingat ya, nggak boleh masuk ke rongga hidung. Jadi ini semuanya ya, wa'adallah itu nggak ada yang masuk ke hidung. Nggak ada yang boleh bindeng. Ya, nggak ada yang boleh gunnah, nggak ada yang boleh dengung. Ya, terutama huruf ain ya. Biasanya huruf ain di sukun ini banyak yang masih masuk ke rongga hidung, banyak yang bacanya dengung. Ya misalnya gini, nah itu kan dengung. Nah itu salah. Jadi nggak boleh dengung. Semuanya nggak boleh ada suara dengung. Ada Allah. Wah, wah, ya dia nggak dengung, nggak masuk ke hidung, nggak bindang suaranya. Wah, wah, wa'adallah. Ya, kalau antum mau wakaf di sini, berarti lafaz Allahnya ini dibaca dengan 4 atau 6 harakat ya. Wa'adallah. Ya, kita ulang lagi. Wa'adallah. Abang. Baik, kita lanjut ke huruf ta. Sekarang yang sukun dulu, ingat ya, dikeluarkan anginnya itu natural. Ya, jadi di huruf ta ini nggak boleh mantul. Ya, jangan sampai ada te-te-nya, ate, atau ate, itu salah. Jadi nggak boleh ada nya. Ya, jadi harus apa namanya sukun, nggak boleh mantul. Baik, kita mulai. Ingat huruf ain juga nggak boleh dengung ya. Bu'thirat. Ini di semua huruf ini nggak boleh ada yang dengung. Bu'thirat. Ingat ya huruf taknya keluar angin. Ya pasti kerasa di tangan kalau keluar angin. Keluar angin natural aja. Nggak boleh dikeluarin sengaja. Rot, rot, atau rot, rot gitu salah. Ya jangan sampai ada nya, jangan sampai ada mantulnya. Bu'thirat, bu'thirat. Tapi sekarang untuk nah. Baik, kita ulang lagi. Bu'thirat. Baik, sekarang yang dhammah. Afan, kalau dhammah di sini ada huruf nun sukun. Nah, itu baru dia boleh dengung ya. Yanhitun. Ya, di huruf nun-nunnya ini pasti dengung. Yanhitun. Sekarang antunna. Baik, sekarang yang kasroh. Fa'tibiha. H-nya dibaca 2 harokat ya. Walaupun dia wakof. Kenapa, Abang? Sekarang antunna. Taib, sekarang kita masuk ke yang fathah. Tasuduna. Tasuduna. Baik, kita ulang lagi ya. Tasuduna. Baik, Masya Allah. Ahsantunna barakallahu fikun. eh untuk sekarang Antuna latihan sendiri-sendiri ya, latihan di rumah dulu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan tahsin satu persatu huruf to, dal, dan huruf ya semua huruf 3 ini. Baik ya. Kita tutup. Nakhtatim berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afan ya, anak akhiri karena anak-anak nangis. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan juga jika terganggu sama suara nangis anak-anak.